Dan di dunia F&B juga mungkin hampir semua dunia F&B itu pasti memilih wanita yang cantik gitu ya. Cantik, terus juga wangi, murah senyum gitu. Dan gue juga bersyukur gitu di tempat gue bekerja itu si pelayan-pelayannya itu terutama wanita itu selalu cantik gitu, mukanya putih gitu. Nggak ada gitu yang namanya mukanya putih lehernya hitam gitu. Kayak tai cicak hitam putih. Assalamualaikum. Ketemu lagi di SSM 5758 saluran cerita hidup sehari-hari, tingkah laku, pemikiran, dan imajinasi. Tema kali ini masih ngelanjutin video sebelumnya di bab 1 tentang kepake enggak sih ilmu kalian atau jurusan sekolah kalian di dunia kerja kalian saat ini. Tapi sebelum lanjut, biar gua kasih paham dulu ke kalian, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa untuk memberi feedback tentang video ini di kolom komentar agar channel ini bisa lebih baik lagi di setiap harinya. Terima kasih. Gue itu lulusan SMK ya, dan jurusan yang gue ambil itu teknik otomotif, dan sekarang gue bekerja di salah satu restoran bidang F&B. Sebagai orang yang baru masuk di bidang F&B, gue itu ngerasa gue itu suka bingung gitu ya sama perintah-perintah atasan gue gitu. Jadi waktu itu gue suruh ngitung stok biji wijen gitu ya. Dan karena gue itu baru, gue hitung biji wijen itu per butir gitu. Ya walaupun di dalam hati gue itu gue ngegerutu gitu ya. Ini sampai Bang Toy pulang juga belum tuh kelar gitu gue hitung biji wijen. Dan gue itu di bagian kitchen ditempatin di salah satu session gitu ya, di khusus menu mie gitu. Jadi kayak mie ramen dan lain sebagainya gitu. Jadi di session itu gue ditaruhnya. Gue sempat seneng gitu karena di session itu ada salah satu mesin atau kompor gitu ya. Ya karena menurut gue ilmu gue sedikit kepake gitu. Jadi waktu gue sekolah gitu gue di mesin otomotif, dan sekarang gue bekerja di restoran. Ya gue megang session mesin kompor ya. Sampai akhirnya kesenangan gue itu sirna gitu ya pada saat lagi rush hour gitu ya. Si mesin kompornya itu mati gitu. Jadi gue sempat ditanyain gitu sama atasan gue gitu, kenapa mesinnya bisa mati, kenapa mesinnya itu bisa mati gitu, atau kompornya bisa mati gitu. Ya gue bilang nggak tahu pak gitu kan. Kenapa nggak tahu gitu? Ya akhirnya gue jawab aja kan, mungkin businya pak mati. Dan di dunia restoran itu terutama kitchen gitu ya, setiap sudut atau area kerjanya itu harus selalu terlihat bersih gitu, dan juga harus terlihat rapi gitu, termasuk dengan kru-krunya juga gitu. Jadi rambut nggak boleh panjang, kuku nggak boleh panjang, kumis juga, jenggot juga itu nggak boleh ada yang panjang gitu. Dan satu-satunya yang boleh panjang itu cuman kalau atasan lagi marah gitu. Bener, atasan gue itu kalau lagi marah itu panjang banget. Bayi-bayinya ntar kalau udah gajian gitu. Dan di dunia F&B juga mungkin hampir semua dunia F&B itu pasti memilih wanita yang cantik gitu ya. Cantik, terus juga wangi,
murah senyum gitu. Dan gue juga bersyukur gitu di tempat gue bekerja itu si pelayan-pelayannya itu terutama wanita itu selalu cantik gitu, mukanya putih gitu. Nggak ada gitu yang namanya mukanya putih lehernya hitam gitu. Kayak tai cicak hitam putih. Dan gara-gara gue bekerja di restoran, banyak teman-teman gue juga yang selalu beranggapan enak ya kerja di restoran gitu, bisa makan puas, makan beraneka menu gitu. Padahal kenyataan nggak kayak gitu. Gue itu kerja di restoran tuh hampir 6 tahun ya. Tapi tetap aja badan gue kecil ya. Berarti kan semua penilaian itu kan salah gitu. Ya kan gimana nggak suka kurus gitu ya. Karena menurut gue itu di restoran itu setiap karyawannya itu pasti telat makan gitu. Ya contohnya gue gitu kan. Gue itu kalau setiap masuk pagi gitu ya. Waktunya makan siang, gue sibuk gitu, prepare untuk jam makan siang gitu, untuk customer makan siang gitu. Gue masuk siang, waktunya makan malam, gue sibuk gitu kan, prepare juga untuk customer dimakan malam gitu. Nah giliran ada waktu gitu, waktunya untuk makan, gue sibuk gitu kan, pinjem duit ke teman gitu buat beli makan.